Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pembelajaran di kesempatan kali ini. Walaupun kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya, belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tetapi Bapak harap kalian masih tetap semangat untuk terus mengikuti pembelajaran ini ya. Kemudian video ini adalah yang mewakili Bapak ketika Bapak nggak bisa mengajar secara langsung. Maka dari itu tanggung jawab kita bersama yaitu Bapak memberikan materi melalui video pembelajaran ini. Kemudian kewajiban kalian adalah menyimak video ini sampai selesai ya. Karena ini yang mewakili Bapak untuk mengajar pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak masih melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu di bab yang ke-8. Nah, siapa yang masih ingat? Kita bahas tentang apa? Ya, kita membahas materinya tentang akhlak. Akhlak itu adalah perilaku atau perbuatan manusia dari kata khuluq ya. Dimana perilaku ada perilaku terpuji, ada perilaku tercela. Ada perilaku terpujinya, ada perilaku tercelanya. Ada akhlakul karimahnya, ada akhlakul mahnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya, sebelum ini Bapak menjelaskan sikap hidup sederhana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, di mana hidup sederhana itu adalah ketika kamu membelanjakan harta kamu itu tidak secara berlebih-lebihan, tapi juga tidak terlalu pelit, di mana pembelanjaan itu diantara kedua-duanya itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Furqan kepada umat manusia ya, supaya selalu menerapkan hidup sederhana ya, sederhana tidak berlebih-lebihan. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan Bapak bahas yaitu tentang akhlakul mazmumahnya dari sikap hidup sederhana, yaitu sikap hidup boros atau berlebih-lebihan ya. Boros atau berlebih-lebihan itu dikenal dengan sikap mubazir ya. Mubazir ini di dalam Al-Quran ada di dalam surat Al-Isra ayat 27 ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal mubazirina kana ikhwana syaiton wa kana syaitonu lirabbihi kafuro, yang artinya sesungguhnya perilaku boros atau membelanjakan harta berlebih-lebihan itu adalah saudaranya setan, sedangkan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya ya. Jadi sikap boros, orang-orang yang menerapkan atau orang-orang yang berperilaku boros atau yang di dalam surat Al-Furqan sebelumnya itu dijelaskan yaitu orang yang membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan, disebutkan itu adalah boros. Di dalam surat Al-Isra 27 ini dijelaskan adalah saudara-saudaranya setan, dimana setan itu adalah ingkar terhadap Tuhannya. Ingkar itu adalah ketika diperintahkan tapi tidak mau menjalankan perintahnya, mengindahkan perintahnya Allah, itu namanya ingkar. Dan konsekuensi orang-orang yang ingkar mengikuti setan, setan itu sudah didaulat sebagai penghuni neraka. Maka dari itu saudara-saudaranya setan, teman-temannya setan, kroni-kroninya setan nanti juga akan mengikutinya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik, semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimasukkan ke neraka. Semoga kita dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, kenapa sikap boros ini sangat dilarang di dalam Islam, dilarang oleh Allah? Karena sikap boros ini punya sikap turunan. Jadi awalnya boros tapi nanti ada sikap turunannya. Maksudnya sikap turunan itu seperti ini ya. Awalnya kamu punya uang, tidak kamu tabung, kamu habiskan uang itu kamu sudah memupuk sikap boros dari kecil. Tidak bisa mengendalikan diri untuk membeli sesuatu yang seperlunya saja, atau bisa dikatakan
berlebih-lebihan gitu ya. Nah, sikap ini nantinya jika dipupuk akan menimbulkan sikap turunan, yaitu sikap tamak. Sikap tamak atau rakus. Tamak atau rakus ini adalah sikap yang ingin memiliki segalanya sesuatu di dunia ini yang dia inginkan, ingin diraih semuanya, ingin dibeli semuanya. Contoh, sudah punya kendaraan motor, nggak puas satu, motornya 5. Kalau bapak motornya 2 ya, tapi ini karena kebutuhan, bapak tinggal di Bogor, kemudian ngajarnya di Jakarta. Satu motor ditaruh di Jakarta, satu motor ditaruh di Bogor. Kemudian pas bapak berangkat dari rumah ke stasiun, motornya dititipkan di stasiun, kemudian naik kereta sampai Jakarta, naik motor yang satunya. Ini bukan berarti bapak boros, memang kebutuhan gitu ya. Nah, kalau yang boros itu adalah yang memang tidak butuh 5 motor tapi beli 5 motor, itu kan namanya berlebihan, tamak ya. Nah, perilaku tamak atau rakus ini pengen memiliki segala sesuatu, ini nanti akan menuntut dirinya untuk membeli sesuatu, membeli semua yang dia inginkan. Itu namanya tamak. Sedangkan sikap tamak tadi apabila tidak diimbangi dengan kemampuan, dia tamak, dia rakus tapi tidak mampu untuk membeli segala sesuatu itu, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tadi ya. Dari sikap boros ke sikap tamak, sikap turunannya ya. Dari sikap tamak akhirnya karena tidak bisa mencukupi kebutuhannya tadi, ada sikap turunan berikutnya, yaitu sikap tidak jujur, korupsi. Contohnya banyak sekali ya, orang-orang yang ingin memenuhi gaya hidupnya yang tinggi sekali tetapi tidak mampu, akhirnya ditempuh dengan cara korupsi. Gajinya sebulan sudah 10 juta, 12 juta, 20 juta, tapi tidak cukup untuk mencukupi kebutuhannya, maka dia menghalalkan cara, yaitu menipu, korupsi tadi ya, supaya dapat uang lebih banyak lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah itu sedangkan korupsi tadi ini akan merugikan banyak pihak, banyak orang yang dirugikan dari sikap korupsi tadi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala itu sangat melarang sekali sikap boros. Karena boros ini adalah sikap awal dari sikap turunannya, nanti akan bahaya sekali jika dilanjutkan gitu ya. Borosnya digede-gedein, akhirnya jadi tamak, jadi rakus. Rakus nanti jadi korupsi, jadi koruptor, jadi penipu, jadi nanti akan semakin lama semakin terjerumus, akhirnya semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik ya. Maka dari itu Bapak berpesan nih, jauhi sikap boros dari kecil. Kalau bisa punya uang ditabung, disisihkan uangnya gitu ya, jangan dihabiskan semuanya ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak berpesan ya, ini karena situasi pandemi masih belum berakhir, kita tetap jaga protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga pola makan juga, istirahat cukup, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Sekian pembelajaran pada kali ini, kesempatan kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.